Sejumlah kasus dugaan korupsi dan penggelapan aset negara yang melibatkan Pengulu Silakidir, Kecamatan Het Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Kali ini, publik dikejutkan kembali oleh dugaan penggelapan satu unit alat traktor bantuan pemerintah yang seharusnya digunakan untuk mendukung produktivitas kelompok tani di desa tersebut. Alat traktor yang merupakan aset negara itu, menurut warga, raib tanpa kejelasan. Dugaan kuat menyebutkan traktor dikuasai secara pribadi oleh Pengulu Silakidir, Heplin Matpaung. Padahal, alat pertanian itu seharusnya digunakan secara kolektif oleh kelompok tani penerima manfaat. Kasus ini hanya satu dari rangkaian panjang dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pengulu yang selama ini disebut-sebut kebal hukum dan dilindungi pihak-pihak tertentu. Beberapa sumber dan dokumen yang diterima redaksi mengindikasikan adanya potensi pelanggaran hukum yang serius. Pertama, pungli program PTSL. Dugaan pungutan liar ratusan juta rupiah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL menyeret nama Camat Het Bayu Raja dan oknum pegawai BPN Simalungun. Warga menyebut pengurusan sertifikat PTSL di desa ini syarat praktik ilegal dan pemalsuan asal-usul tanah. Kedua, proyek fiktif dana desa. Ditemukan satu titik pembangunan yang dibiayai oleh dua anggaran berbeda, diduga dilakukan untuk memanipulasi laporan keuangan dan memperkaya diri sendiri. Ketiga, dalang mafia tanah dan pengaburan sejarah. Heplin Matpaung dan Camat juga dituding sebagai aktor kunci dalam pengaburan sejarah dan penguasaan ilegal atas tanah adat. Sejumlah warga pemilik lahan sah mengaku terzalimi karena tanah warisan orang tua mereka dibagi-bagikan kepada pihak yang tidak memiliki hak. Keempat, maling teriak maling. Dalam sejumlah laporan, pihak-pihak yang diduga mafia tanah justru melaporkan warga korban ke pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan perhatian dan menekan perlawanan. Kelima, penggelapan aset pertanian. Alat-alat traktor milik negara yang diperuntukkan bagi kelompok tani raib dan hingga kini tidak jelas keberadaannya. Dugaan kuat alat itu dikuasai oknum kepala desa secara pribadi atau digunakan untuk kepentingan bisnis tertentu, bahkan menjualnya secara sembunyi. Namun publik menilai sebagai bentuk lembeknya penegakan pengawasan internal, bahwa instansi yang seharusnya menjadi pengawas justru seakan menutupi pelanggaran dengan dalih masih dalam proses. Melihat kondisi penegakan hukum yang dinilai tumpul ke atas dan tajam ke bawah, masyarakat desa Silakidir, aktivis anti korupsi, dan jaringan wartawan meminta Kapoldasu untuk mengambil alih proses penanganan dugaan pelanggaran hukum ini. Kami akan terus suarakan ini sampai ke pusat. Melalui AKPRS Asosiasi Keluarga Pers Indonesia, kami akan kirimkan laporan langsung ke istana. Presiden Prabowo harus tahu apa yang terjadi di Simalungun, terutama di Silakidir, tegas salah seorang jurnalis dari Akpersi. Nah, jadi abang jujur, ini abang angkat dari mana kita? Jadi aku tadi. Pulang Blota ya? Dari rumah siapa ini? Tadi kepala sedang. Iya, rumahnya rumah siapa? Ya, apa kerjaan bapak itu? Hah? Kerjaan bapak itu apa? Ya, hah? Ya nggak tahu loh bang, jujur nanti abang jadi nggak bisa pikir kalau gini. Kejam dong. Ya udah pokoknya kami jauh. Kejam gitu. Ini tadi hitung-hitung kilonya berapa kilo? 208 kilo. Kilonya berapa? Kilonya Bari enggak? Kok murah kali? Cuman ya bang, orang kita berkalangan. Itu tadi yang punya siapa? Ini punya siapa tadi? Dari rumah siapa nih bang? Kok bisa kau bawa enggak ada? Ya, dari mana? Punya bapak kepala desa tadi. Oh, punya bapak kepala desa. Oh, itu udah bilang. Ya, berarti ini dari rumah kepala desa Silakidir ya? Iya gitu. Karena ini kan barang kelompok, bukan klinik kami salahkan di sini ya. Ya namanya kami nggak tahu kan. Iya, oke, nggak jadi masalah. Iya. Yang jelas ini kan barang kelompok tani tuh. Ya. 820.000 diserahkan sama siapa itu? Sama bapak itu, sama bapak mulunya. Oh, gila. Yang angkat itu berat dulu ini. Ya kami bertiga sama tadi ada kawan, ada tamu bapak itu suruh kami bantu lah. Bertiga nggak apa lagi. Pakai paspor ya.
sikap kita pernah dilemparkan badai, tapi aku tetap berdiri. Aku sering ditikam kita pernah dilemparkan badai, tapi aku tetap berdiri. Jiwa haruslah dijaga, mata hati haruslah dirasa. Nyanyian 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 jiwa haruslah dijaga, mata hati haruslah dirasa. Mata hati haruslah dijaga, mata hati haruslah dirasa. Nyanyian jiwa